TV, inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang-kencang banget ya Kak Yogi suaranya ya. Kenceng banget ya. Masya Allah. Kak Yogi boleh nggak tes? Semangat. Boleh. Iya. Boleh ya. Boleh. Semangat adik-adik. Bukan kuncinya, mikrofonnya. Oh, mic-nya yang kebalik ya Kak Elan ya. Kak Yogi suka bercanda nih adik-adik. Coba dikasih salam teman-teman dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini, sehat? Kok nggak kompak? Jawabnya yang barengan dong. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Yang di atas kelas 6 bisa? Kalian mau tanya, katanya anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 lebih hebat daripada yang kelas 5 dan 6. Betul? Tapi anak kelas 5 dan 6 lebih rajin daripada kelas 1 4. Betul? Tapi katanya semua anak HIS itu pintar-pintar dan hebat-hebat. Betul? Anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 soleh-soleha semua. Betul? Katanya semua kalau kajian duduk tertib. Betul? Katanya kalau kajian semua duduk tenang. Betul? Katanya kalau bangun suka kesiangan. Betul? Sip. Adik-adik, kita hari ini seneng banget. Kak Erlan dan Kak Yogi jauh-jauh dari Yogyakarta mendatangi adik-adik semua untuk kajian bersama. Mau dengar nggak? Emang iya semangat? Udah mandi? Coba ditanya Kak Yogi. Beneran udah mandi nih kalian ya? Adik-adik, bener udah mandi? Coba ya dites ya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Kayaknya yang di atas belum pada mandi kayaknya. Oh, ulangi. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan yang di atas juga dong. Coba ditanya lagi Kak Yogi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Kak Yogi, suaranya kurang kenceng. Bapak-bapak, ibu-ibu harus dengar. Coba diulang. Siapa yang hari ini sudah mandi? Bentar. Bapak-bapak, ibu-ibu kok nggak angkat tangan? Ibu-ibu mandi tidak? Belum mandi ya tadi? Diulang lagi Kak Yogi. Suaranya kerasin Kak Yogi. Oke Kak Elan. Siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Mandi kok pakai sabun cuci Kak Elan? Memangnya piring gelas mangkok sendok? Nanti bau lemon dong. Makanya jangan sampai salah jawab, harus konsentrasi. Tanya lagi Kak Yogi. Oke, siapa yang hari ini sudah mandi?
Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya sama si sapi? Mana sapinya? Kok nunjuk ke Erlan? Sapinya lagi duduk apa berdiri? Emang sapi pakai celana? Enak aja. Bukannya tunjuk tangan, siapa yang mandinya sama si sapi? Wah, lomba duduk rapi. Lagi Kak Erlan, kita tanya lagi ya. Coba adik-adik, makanya konsentrasi. Coba, siapa yang hari ini sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Kak Yogi pura-purain jadi mayat nih, takut nggak? Dedededeng. Takut nggak? Coba ya. Dedededeng. Takut nggak? Nggak takut? Oke, terakhir ya. Dedededeng. Kak Yogi nakut-nakutinnya nggak gitu, sini Kak Erlan. Coba Kak Erlan. Kak Yogi nggak berhasil nih Kak Erlan. Coba nih Kak Erlan jadi mayat, takut nggak? Nih kayak gini Kak Yogi. Dededede. Malah nggak takut Kak Erlan. Jadi nggak takut. Ya memang harusnya nggak usah takut sama mayat Kak Yogi, betul? Betul. Berarti anak muslim nggak boleh takut sama mayat. Nggak usah takut, kan ada Allah yang maha menjaga, ada Allah yang mengetahui keadaan kita, karena Allah juga maha melihat. Dan hari ini judul kajian kita apa adik-adik? Coba yang Ikhwan kelas 1 sampai kelas 6 ikuti Kak Erlan. Allah maha melihat. Nilainya berapa Kak Yogi? Nilainya 80 Kak Erlan. 80. Yang Akhwat, Allah maha melihat. Nilainya 90. Berarti menang Akhwat 1-0. Nggak usah tepuk tangan, bilangnya alhamdulillah. Coba lomba yang kedua Kak Erlan. Ronde kedua. Lomba yang paling anteng coba. Ya, coba. Ayo yang Ikhwan, kita harus menang nih ya. Coba kita lihat nih Kak Erlan, mana yang lebih anteng, Ikhwan atau Akhwat ya. Lomba duduk rapi. Anteng yang mana Kak Erlan? Kita lihat yang atas, duduknya menghadap ke depan semua atau tidak? Kita lihat yang atas, semuanya tertib atau tidak? Yang menang yang Ikhwan. Alhamdulillah. Skornya 1-1. Lomba duduk rapi lagi. Kak Yogi, hari ini kita mau cerita tentang Allah Maha Melihat. Ini adalah salah satu nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah berfirman bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama Allah ada berapa? Baik, dengarkan Kak Erlan. Yang lebih tepat, nama Allah itu jumlahnya tidak
Hanya Allah yang mengetahui. Adapun 99 nama itu adalah nama-nama yang Allah ajarkan dan Allah beritahu lewat Al-Quran atau lewat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama-nama Allah itu tentu lebih dari 99. Dan salah satu nama-nama Allah yang kita ketahui adalah Al-Basir. Apa adik-adik? Dicatat yang bawa buku catatan. Al-Basir. Yang gak bawa catatan, ulangi kata-kata Kak Erlan. Al-Basir. Al-Basir. Artinya Allah Maha Allah Maha melihat. Dicatat ya. Jadi di dalam Al-Quran adik-adik dijumpai ada 51 kali disebut nama Al-Basir di dalam Al-Quran. Sebentar Kak Erlan, aku belum selesai nulis. Ya ditunggu. Nama Al-Basir disebut 51 kali di dalam Al-Quran. Nama Allah Al-Basir yang artinya Maha melihat disebut, ya ditunggu. Yang gini bulan hijriah pas cerita Ibnu Jarir aja. Kan ada bulan Zulhijjah haji. Iya. Disebut 51 kali. Hah? Ya tulis Al-Basir sama tulis iya di. Oh ya pintar, Masya Allah, Masya Allah. Nama Al-Basir disebut 51 kali di dalam Al-Quran. Sudah? Adapun nama Basiron, Basiron disebutnya 11 kali. Jadi Kak Erlan pengen bilang kalau nama Allah Al-Basir itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Paham? Jadi salah satu nama Allah namanya Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Kita wajib mengimani Allah itu Maha melihat. Selesai nyatetnya, lihat lagi ke Kak Yogi dan Kak Erlan. Lomba duduk rapi. Ikuti suara Kak Erlan. Oh la la la. Oh li li li. Oh la la la. Oh li li li. Ayo duduk tenang. Ayo duduk rapi. Hap. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengimani Allah itu Maha melihat, maka setidaknya ada 3 hal yang akan bermanfaat buat kita. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang jujur. Yang pertama, kita akan jadi orang yang jujur. Yang kedua, kita akan semangat melakukan amal taat.
Kita semangat melakukan amal Dan yang ketiga, kalau kita yakin Allah Maha melihat, kita akan semangat menjauhi Ada 3 hal ini. Kita akan cerita 3 poin ini satu per satu. Yang pertama, kalau kita yakin Allah Maha melihat, kita akan jadi orang yang jujur. Sekarang kita akan simak cerita dari Kak Yogi tentang kejujuran. Silakan Kak Yogi. Iya, Masya Allah. Silakan Kak Yogi. Ya. Iya, di sini Kak Yoginya ya, malah tengok ke belakang ya. Baik, adik-adik. Kita sedang belajar bahwa Allah itu Maha melihat. Wah, Masya Allah adik-adik. Sudah dicatat? Sudah. Kata Kak Erlan tadi, anak-anak yang percaya kalau Allah Maha melihat, maka dia akan jadi anak yang jujur. Coba ya. Kencengin suaranya. Iya, kita akan jadi anak yang Adik-adik, nah tadi katanya ada yang belum dipanggil Kak Erlan. Kelas 1 sampai kelas 6 ya, tapi ada yang TK-nya juga. Kita mau sapa dulu yang TK ya. Kerasin suaranya. Yang TK mana suaranya? Iya, angkat tangannya dong yang TK. Halo. Oh, iya. Tadi kita belajar bahwa Allah Maha melihat. Kalau Allah melihat kita, maka kita akan jadi orang yang Masya Allah adik-adik. Ada sebuah kisah. Adik-adik mau dengar kisahnya? Iya. Lomba duduk rapi. Adik-adik, ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Siapa adik-adik? Siapa? Iya. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat Nabi. Dia adalah tokoh dan dianggap sebagai seorang yang penting dalam peristiwa perang Tabuk adik-adik. Perang apa? Kayaknya gimana ceritanya? Kita simak ceritanya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyeru kepada para sahabatnya untuk mengikuti perang Tabuk. Semua sahabat bersiap-siap berangkat membawa perbekalan, membawa senjata adik-adik. Tapi ada sahabat yang salah satunya bernama Ka'ab bin Malik. Saat itu dia tidak bersungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke medan pertempuran. Hingga jadwal berangkat pun tiba, para sahabat dan bersama Nabi berangkat menuju ke medan pertempuran. Tapi Ka'ab bin Malik dia tinggal di Madinah, tidak ikut berangkat adik-adik. Pada saat itu Ka'ab bin Malik menyesal adik-adik. Kenapa ya kok nggak ikut berangkat? Karena orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak punya kendala, tidak punya uzur, dia harusnya berangkat. Tapi Ka'ab bin Malik tidak berangkat adik-adik. Dia menyesal. Dia merasa berdosa adik-adik, karena telah mengabaikan panggilan Allah. Nah, hingga perang Tabuk itu para sahabat dan Nabi telah kembali dari perang Tabuk. Ka'ab bin Malik bingung adik-adik. Duh, gimana ya? Mau bilang apa nih ke Nabi? Pasti Nabi marah kalau aku nggak ikut perang. Gimana ya? Ka'ab bin Malik pun bingung adik-adik. Dia disarankan, sudah kamu berbohong saja, bilang aja kamu ada kendala, ada halangan, gak bisa perang. Ka'ab bin Malik pun terdiam. Dia memikirkan apakah dia akan jujur atau berbohong adik-adik. Hingga Nabi pun memasuki kota Madinah. Hati Ka'ab bin Malik semakin bergetar.
Kira-kira Ka'ab bin Malik dia berbohong apa jujur adik-adik? Kenapa jujur? Karena Allah Maha melihat adik-adik. Jadi Ka'ab berkata kepada dirinya, kalaupun aku berbohong, Allah melihatku, Allah mengetahuiku. Maka di saat orang-orang yang tidak ikut perang, ada banyak adik-adik, dia berbaris lalu bilang kepada Nabi, wahai Nabi, aku tidak ikut perang karena ini dan itu. Dia berbohong. Ada lagi yang lainnya, wahai Nabi, aku tidak ikut perang karena ini dan itu. Dia berbohong lagi. Sampai tiba giliran Ka'ab bin Malik, dia pun tersenyum kepada Nabi. Nabi pun membalas senyuman Ka'ab dengan senyuman yang senyumannya kecil adik-adik. Jadi dia merasa semakin bersalah. Nabi tidak seperti biasanya tersenyum lebar. Maka Ka'ab pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ikut perang karena waktu itu aku tidak yakin. Padahal aku sedang dalam keadaan sehat, aku dalam keadaan kuat, aku tidak punya kendala ya Rasulullah. Tapi aku nggak ikut. Aku merasa bersalah dan menyesal ya Rasulullah. Setelah ini aku serahkan, apapun yang akan aku terima, aku akan bertanggung jawab ya Rasulullah. Dia terima hukumannya. Hingga apa kata Nabi? Tunggulah ketetapan dari Allah. Ya, maka Ka'ab bin Malik singkat cerita, dia dihukum oleh Allah tidak diajak berbicara selama berapa hari adik-adik? 5 hari. Berapa? Ada yang tahu? Kayak kasih hadiah deh. Berapa hari? 5 hari? 2 hari? 7 hari? Kayak ini terjadi ikhtilaf, beda pendapat di kalangan adik-adik ya. Gimana, 5 atau 7? 7 apa 10? 10 apa 20? 20 apa 30? Kok berubah terus jawabannya? Siapa yang jawab 30 hari? Siapa yang 30 hari? Siapa yang jawab 10 hari? Siapa yang jawab 5 hari? Wah, rame kayaknya 5 yang benar nih ya. Soalnya paling rame nih. Siapa yang jawab 3 hari? Wah, 2 hari? 1 hari? Wah, coba kita naikin deh 50 hari. Siapa yang jawab 50 hari? Ini nih kayaknya 50 hari. 50 hari? Iya. Ya betul jawabannya. Siapa lagi yang jawab 50? Loh. Kok jadi rame? Tadi sedikit kayaknya. Lomba duduk rapi. Ka'ab bin Malik bisa saja berbohong kepada Nabi. Ka'ab bin Malik bisa saja membuat alasan-alasan supaya bisa dimaafkan Nabi. Tapi Ka'ab bin Malik tidak mau melakukan itu adik-adik. Karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Ka'ab bin Malik karena menyadari Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Ka'ab bin Malik tetap bersikap jujur dan tidak mau berbohong. Hayo ngaku, siapa yang pernah berbohong? Oh, pernah bohong. Siapa yang pernah berbohong kepada ibu? Bu, lihat bu. Anaknya ada yang angkat tangan enggak? Siapa yang pernah berbohong kepada ayah? Oh, pernah juga. Siapa yang pernah berbohong kepada guru? Siapa yang pernah berbohong kepada teman? Wah. Banyak ya. Wah, dia berarti
sehabis mendengar kisah Ka'ab bin Malik ini, jangan lagi berbohong. Karena Allah Maha melihat. Harus beli cilok. Abang cilok. Sini. Aku mau beli. Bang, beli cilok ya. Aku ambil sendiri ya bang. Aku udah makan 2. Padahal sebenarnya aku makannya 70. Kecapnya 5 botol. Sausnya 10 ember. Sambelnya 100 baskom. Tapi jangan bilang-bilang ya. Bang, aku beli cilok 2. Berapa harganya? 2.000. Boleh nggak bohong kayak gini? Nggak boleh. Makannya 70 cilok. Ngakunya cuma 2. Boleh nggak? Allah Maha melihat. Terima kasih dapat hadiah. Harus jujur. Yang atas mau dapat hadiah juga? Oke. Panitia, para ustadz udah siapkan hadiah buat kalian yang di atas. Mau? Mana suaranya? Mau? Oke, kita murojaah dulu. Baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang semangat di atas nanti dapat hadiah. Siap? Oke, kita mulai ya. Yang atas dapat, yang bawah juga dapat. Mau? Kak Yogi akan ke ujung belakang sana. Kak Yogi akan naik tangga ke atas sana. Enggak, panitia yang ke atas sana. Yang murojaahnya paling semangat. Siap? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Wahid, Ithnan, Salasa.
Masya Allah, barakallahu fikum. Adik-adik kita doa, semoga kita semua jadi ahli Quran. Semoga kita semua masuk surga. Semoga kita semua jadi orang yang solih-solihah. Semoga kita semua jadi anak yang rajin sholat, jadi yang berbakti pada orang tua, dimudahkan urusan-urusannya, dilunasi hutang-hutangnya. Emang udah punya hutang? Kalau nggak usah berhutang ya, kalau bisa ya. Lomba duduk rapi. Ka'ab bin Malik memilih jujur, meskipun dia didiamkan oleh Nabi selama 50 hari 50 malam. Tapi ketika turun firman Allah sebagai kabar gembira bahwa diterima taubatnya Ka'ab bin Malik, maka nama Ka'ab bin Malik menjadi harum dan dia dikenang sebagai orang yang jujur. Kalian lebih suka mana? Dikenal sebagai orang yang jujur apa orang yang suka bohong? Makanya nggak boleh bohong. Orang akan sulit percaya sama kita. Makanya jadi orang yang jujur. Inna sidqa. Hafalin yuk, 1, 2, 3. Inna sidqa. Ya. Ikuti bareng-bareng. Khairan dulu baru kalian. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hafal? Coba diulang. Aku apa kalian? Coba diulang. Inas apa kalian? Inna sidqa. Bareng bareng. Yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Siapa yang udah hafal? Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Siapa yang udah hafal? Udah hafal? Kamu udah hafal? Sini maju ke depan kalau udah hafal. Yo, maju ke depan. Sini maju ke depan. Udah hafal? Siapa yang udah hafal lagi? Beneran udah hafal? Sini maju ke depan. Ya, sini. Ya, kita kenalan dulu. Siapa namanya? Dengerin teman-teman. Siapa namanya? Azra. Coba sebutin ulang hadisnya gimana? Inna sidqa. Terus? Yahdi. Lanjutannya apa? Inna sidqa. Inna sidqa. Coba yang ikhwan dulu. Namanya siapa? Coba diulang hadisnya gimana? Inna sidqa. Inna sidqa Yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannat. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Coba inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi
Ilal jannah. Ilal jannah. Masya Allah, karena semangat tetap dapat hadiah ya. Hadiahnya yang mana Kak Yogi? Ini dia dapat hadiah. Silakan kembali ke tempat. Siapa yang mau hafal lagi? Ya bareng-bareng. Inna sidqa yahdi ilal birri. Yahdi ilal birri Wa innal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. yahdi ilal jannah. Yang jujur yang akan membawa pada kebaikan. Yang membawa kebaikan nanti akan membawa kita kepada surga. Siapa yang mau masuk sumur? Salah. Siapa yang mau masuk sungai? Salah. Siapa yang mau masuk surga? Wah, Masya Allah. Makanya harus yakin terlebih dahulu Allah itu maha melihat. Makanya kalau udah yakin Allah maha melihat, kita jadi akan berbuat berkata yang bahkan adik-adik, kalau kita yakin Allah maha melihat, kita akan menjauhi perbuatan maksiat. Kisahnya akan diceritakan lagi oleh Kak Yogi. Cerita ini dikisahkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Silakan Kak Yogi. Iya, adik-adik, gimana? Mau berkisah lagi? Lomba duduk rapi. Wah, adik-adik, kisah yang kedua ini adalah kisah tentang seorang yang jujur dan tidak mau mencuri. Wah, siapa yang tahu kisahnya? Siapa kisah siapa? Enggak tahu. Ya, kita akan berkisah tentang seorang kakek yang bernama Abu Giyas. Wah, siapa adik-adik? Wah, mana ya kakek-kakeknya ya? Nanti kita cari ya kakek-kakeknya ya. Kak Yogi, kakek-kakeknya usia berapa tahun? Iya, kakek-kakek ini usianya 85 tahun. Suaranya gimana ya 85 tahun? Coba dong jadi kakek-kakek gimana? Ya, suara kakek 85 tahun. Halo adik-adik. Aku kakek-kakek. Itu anak kecil. Anak kecil ya. Halo adik-adik, saya kakek-kakek 56 tahun. Itu bapak-bapak. Halo adik-adik, saya kakek-kakek 86 tahun. Adik-adik udah mirip kakek-kakek belum? Belum mirip ya, kalau belum disuruh jalan. Ayo kakek, jalan dulu ke sini. Kakek-kakek Ya. disuruh jalan ini. Stop, udah sampai belum? Belum, jalan lagi ke. Sampai mana ini jalannya? Stop, udah sampai belum? Ayo jalan lagi Kak Yogi. Lagi Kak Yogi. Udah sampai belum? Stop, udah sampai belum? Adik-adik kasihan kakeknya. Kakeknya jantungan kayak Lan, suruh jalan Lomba terus. duduk rapi. Kakeknya tadi namanya siapa? Abu Giyas. Usianya berapa? 85 tahun. Lanjutin ceritanya Iya. Kak Yogi. Kakek-kakek ini usianya 86 tahun adik-adik. 85 apa 86? 86. Kok berubah ceritanya? 86 mikrofonnya kayak Lan. Tadi jalan-jalan 16 tahun. Ya. Jadi diulang adik-adik. Umurnya 86 ya. Nah, Berapa Kak Yogi? 86. Ya. Ini disuruh jalan nambah lagi nih kayaknya. Ya. Usianya 86 tahun. Kakek-kakek ini
menemukan sesuatu yang berharga. Ya, kakek ini adik-adik hidupnya miskin. Dia di rumahnya yang sederhana, rumahnya yang kecil, tinggal bersembilan. Ada istrinya, ada dirinya, ada 4 anaknya, jadi 6 tuh ya. Ada ibu mertuanya dan ada 2 saudara perempuannya. Ada berapa adik-adik? Ada 9 orang di rumah yang sederhana. Dia hidup dalam kekurangan adik-adik. Sudah menikah selama 50 tahun, tapi dia dalam keadaan miskin adik-adik. Kasihan gak? Kasihan. Tiba-tiba adik-adik suatu hari ada seorang pemuda. Dia saat itu di musim haji Kak Elan. Musim haji itu bulan apa Kak Elan? Musim haji bulan Zulhijjah. Benar gak teman-teman? Kalau ibadah haji bulan apa? Nggak tahu. Kak Erlan kasih tahu. Bulan Zulhijjah. Kalau lebaran Idul Fitri bulan apa? Lebaran Idul Fitri bulan Mei. Bulan Syawal. Bulan apa? Udah hafal belum bulan-bulan di kalender Hijriah? Nih coba dengerin, kayak gini cara ngafalnya. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nama-nama bulan Hijriah. Udah hafal? Yang belum hafal, yuk menghafal bersama Kak Yogi dan Kak Erlan. Nanti kita buat games Kak Yogi ya. Ada games ya? Yang dapat giliran nyebut bulan Syawal boleh minum air putih. Wah, Kak Yogi lagi haus Kak Erlan. Oke, kita coba ya. Siap? Siap Kak Erlan, siap. Oke, adik-adik jadi juri ya. Yang bilang bulan Syawal boleh minum air putih. Oke? Oke. Yuk kita coba Kak Yogi. Iya. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Minum. Bismillah. Gantian. Mungkin karena faktor tempat. Iya nih, Kak Yogi Coba pindah ya. diulang. Sini, di sininya. Ya, boleh. Juri ya, kalian dengerin baik-baik. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Minum lagi. Bismillah. Lagi Kak Elan. Yo. Kali ini Kak Elan, Kak Yogi yang duluan. Oke. Iya, harus dapat minum. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Bismillah. Kak Yoginya boleh. Tapi kan belum menang permainannya. Coba diulang Kak Yogi. Ayo semangat. ya. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ya udah,
Karena Kak Erlan baik, Kak Erlan kasih Kak Yogi minuman. Wah, oh ini udah kosong ternyata. Yang ini buat Kak Yogi. Iya, jazakallah khairan Kak Erlan. Jazakallah khairan. Silakan dilanjut minum dulu Kak Yogi. Ini mau dilanjut apa minum dulu? Minum dulu boleh. Adik-adik tadi ceritanya udah selesai belum? Kak Yogi lanjutin dulu ceritanya. Oh, minumnya belum? Oh ya, minum dulu. Tadi cerita tentang kakek namanya siapa? Abu Giyas. Usianya apa? Dia menemukan apa? Harta yang sangat berharga di musim haji di bulan Zulhijjah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, "Wahai penduduk Mekah, wahai para penduduk yang ada di sini, adakah di antara kalian yang menemukan sekantung dirham?" Dirham apa dinar? Dinar kalian. Ada yang menemukan sekantung dinar. Ada 1000 dinar di dalamnya. Siapa yang menemukannya? Semoga Allah mengembalikan. Semoga bisa mengembalikannya kepadaku. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Wah, orang ini mencari siapa yang menemukan hartanya, adik-adik. Nah, tiba-tiba ada kakek-kakek. Kairan jadi kakek nih. Iya dong, Kairan, ayo. Siapa yang menemukan hartaku 1000 dinar? Tolong kembalikan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Kairan jadi kakek-kakek dulu ya. Tapi jangan disuruh jalan. Tenang. Kak Erlan jalan nih. Ya udah, kakek Erlan jalan. Ya ini kan jalan di tempat namanya. Seneng ya lihat Kak Erlan capek, seneng ya. Adik-adik, ini jam 2 harus selesai kajiannya ya. Kita ceritanya selesaiin dulu ya. Jadi gini kakek-kakeknya. Wahai orang Khurasan. Oh, ada apa kakek? Jika semisal ada yang menemukan. Kakek kok suaranya Jawa ya? Kan di Mekah ini kayak. Mau dibantu nggak ceritanya? Ya boleh kek. Kalau nggak mau cerita sendiri nih. Ya. Mau kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. Ini malah dialog percakapan jadinya. Udah kalian ceritain. Wahai orang Khurasan. Iya kek. Ketahuilah, kami di Mekah ini kalau sudah musim haji, orang-orang itu merasa susah dan kekurangan. Sekiranya ada yang menemukan, sudikah engkau membagi 10%-nya atau sekitar 100 dinar? Wah, kalau ada yang menemukan dibagi 100 dinar, nggak mau kek, nggak mau. Biar Allah saja yang membalas dia. Ya sudah, aku tak pulang. Ayo, siapa yang menemukan? Menemukan uang saya. Ya. Singkat cerita adik-adik, datanglah hari kedua. Orang ini masih mencari hartanya yang hilang. Wahai penduduk Mekah, siapakah di antara kalian yang menemukan uang 1000 dinar dalam sebuah kantong? Semoga bisa mengembalikannya kepadaku. Semoga Allah akan membalas kalian dengan balasan yang banyak. Wahai orang Khurasan. Kakek yang kemarin ini. Kek, tas dulu kek. Ya. Gimana kek? Oh ya, lupa. Lupa Kak Erlan badannya ya. Iya. Wahai orang Khurasan. Capek adik. Wahai orang Khurasan. Iya, gimana kek?
Sudikah engkau sekiranya ada yang menemukan uang 1000 dinarmu, engkau bagi kepada yang menemukan sebanyak 100 dinar. Turun jadi 100 jadi 10. Turun kayak jadi 10 dinar dong. Ya, jadi 10 dinar. Kasih nggak ya? Tidak bisa. Aku tidak akan memberinya sepeser pun, biar Allah yang akan membalasnya. Adik-adik tahu nggak 1000 dinar itu berapa rupiah? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa? Kalian pernah beli emas nggak? Gaya banget pernah beli emas. Katakanlah 1 gram emas. Kasima pernah beli emas nggak? Tanya sama bunda ya. 1 gram emas itu bilang aja 1 juta rupiah deh. Berarti 1000 dinar berapa rupiah? 4 miliar rupiah. Banyak nggak? 4 miliar. Kalau dibeliin es cendol kelelep ini. 4 miliar banyak nggak? Lah ini kakek cuma minta 10 dinar. 10 dinar itu berarti cuma 40 juta aja. Boleh nggak? Tidak boleh. Aku tidak akan memberinya sepeser pun, biar Allah yang akan membalasnya. Kalau begitu, ini dia kantongnya. Mana ya? Ini dong. Kalau begitu, sebenarnya akulah yang menemukannya. Waduh. Ambillah kantong berisi 1000 dinar ini. Aku kubur di rumahku. Sungguh ketika aku menemukan dan menyimpan harta ini, hatiku tidak menjadi tenang. Silakan engkau ambil. Aku akan pulang ke rumahku. Waduh. Kakek ini jujur ya ternyata ya. Wah, kasihan juga ya. Sudah menemukan. Kakek, kemarilah. Kakek pasti mikir mau dikasih ya, Kek. Iya, kakek, sebenarnya orang tuaku baru saja meninggal. Dan orang tuaku mewariskan uang sebanyak 3000 dinar. Kemudian orang tuaku menyarankan sekitar 30%-nya untuk dibagikan, diserahkan kepada orang yang membutuhkan. Dan aku tidak melihat atau belum melihat orang-orang di sekitar sini yang jauh lebih membutuhkan daripada engkau. Engkau adalah orang yang jujur, kakek. Terimalah ini hadiah dari aku dan orang tuaku. Adik-adik, akhirnya sang kakek justru malah mendapatkan seluruh uang itu sebanyak 4 miliar adik-adik. Masya Allah. Dia tidak mau mengambil sedikit pun karena tahu Allah itu maha melihat. Makanya dia tidak mau berbuat maksiat. Berarti kalau kita yakin Allah maha melihat, maka kita nggak boleh berbuat jahat. Iya. Boleh nggak berbuat usil dan mengganggu teman. Waktu sholat gangguin teman. Allahu Akbar. Boleh nggak kelitik-kelitik kayak gini? Bahkan temannya lagi ruku dikit-kit. Allahu Akbar. Temannya kegelian. Kalau dia yakin Allah maha melihat, dia nggak mau berbuat maksiat. Nggak mau berbuat maksiat. Lomba duduk rapi. Kailan. Padahal kan sang kakek tadi dengan uang 4 miliar, kalau dia ambil 10.000 aja nggak ketahuan kan, Kailan? Betul. Tapi kakek tadi nggak mau mengambil. Nggak mau mengambil. Karena kakek tadi jujur. Dia takut. Dia nggak mau berbuat maksiat. Dia takut kepada Allah karena dia tahu Allah Al-Basir. Allah Maha Melihat. Wahidun. Innani. Salah. 3 arba'atun 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Penciptaku. Angkat tangannya ke atas. Tunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Penciptaku. Nabiku. Gini kalau Nabi Muhammad, orangnya kuat dan hebat. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Kak Erlan udah nyumput duluan. Kak Erlan punya pengalaman di sini Kak Yogi soalnya. Dulu waktu Kak Erlan bilang musuhku dia tunjuk setan. Ini Diulang. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Belum. Jangan nunjuk ya. Kok deg-degan ya? Jangan jangan nunjuk ya. Jangan nunjuk loh. Bener? Serius? Nangis nih ya. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Belum. Nangis nih. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Adik-adik, ketika kalian nunjuk Kak Erlan setan, sebentar Kak Erlan tanya, Allah melihat nggak? Malu nggak kalau dilihat Allah berbuat seperti itu? Diulang. Penciptaku. Kalau setan gini aja ya. Penciptaku. Nabiku. Kalau setan gini aja nih, setan. Jangan nunjuk Kak Erlan. Allah Maha melihat perbuatan itu nggak baik ya. Penciptaku. Nabiku. Agamaku. Musuhku. Nah gitu sih. Udah diamalin ilmunya Kak Yogi. Allah Maha melihat. Lomba duduk rapi. Kalau yakin Allah Maha melihat, kita akan jadi anak yang Kalau yakin Allah Maha melihat, kita akan jadi anak yang menjauhi maksiat. Kalau yakin Allah Maha melihat, kita akan semangat melakukan amal taat. Melakukan amal taat. Melakukan amal taat. Kisah ketiga Kak Yogi tentang amal taat. masih ada lagi kan? Masih, ayo kisah ketiga. Ya. Adik-adik, ada kisah yang ketiga. Wah, Masya Allah. Tapi karena waktunya sudah tidak cukup, kita akhiri kajian kita hari ini. Cukup ya? Lanjut. Sampai sore. Sampai maghrib. Sampai malam. Sampai subuh. Kalian nginep. Mandi di sini. Kak Erlan izin pulang sekarang ya. Masa sampai subuh, ini suara Kak Erlan udah.
Cerita lagi, terakhir mau? Silakan Kak Yogi cerita. Yang mana nih? Ali bin Husain. Ali bin Husain. Iya. Ali bin Husain di kota Madinah. Malam-malam bersedekah. Lomba duduk rapi. Kak Yogi nanya ke Erlan, cerita yang mana? Iya. Adik-adik, kisah ini adalah kisahnya Ali bin Husain, adik-adik. Siapa? Iya, adik-adik, Ali bin Husain adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Dia punya amalan yang dia lakukan setiap hari, dan dia tidak mau amalan ini dilihat oleh manusia. Dia maunya cuma dilihat oleh Allah. Adik-adik, setiap malam ngapain Kak Yogi? Kak Yogi, Kak Erlan. Ali bin Husain setiap malam dia bersedekah secara diam-diam. Ali bin Husain membawa sekantong isi makanan untuk setiap rumah orang-orang miskin di kota Madinah. Setiap malam dia bagi-bagikan berkantong-kantong makanan ke penduduk kota Madinah yang kekurangan. Sampai-sampai pundaknya berwarna hitam karena begitu lelah memikul kantong-kantong makanan itu sendirian. Terus Kak Yogi sampai sekolah sana. Ini sampai ceritanya selesai kayak gini kan? Iya. Biar mereka terbayang, Kak Yogi bolak-balik ya. Ali bin Husain, dia merahasiakan amalannya. Dia cuma yakin Allah itu maha melihat. Dia nggak ingin dilihat manusia, dia nggak ingin pujian manusia. Dia yakin amalnya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia semangat mengerjakan amal taat. Bahkan orang-orang yang menerima makanan itu saja tidak tahu siapa yang memberikan. Di pagi harinya mereka buka pintu rumah. Suara apa? Suara pintu. Wah, kantong makanan siapa ini? Wah, ini rezeki dari Allah yang telah diberikan kepada kami. Diambil terus kantong makanannya, diberikan kepada orang miskin di kota Madinah. Siapa yang mau lagi? Duduk tenang dulu. Simak kisahnya baik-baik. Yang tenang Kak Yogi akan bagikan hadiah ke ujung belakang sana. Siap? Yang atas juga nanti dikasih panitia. Siap? Duduk tenang dan rapi semua. Orang-orang Madinah baru tahu ternyata yang selama ini membawa makanan itu Ali bin Husain. Ketika Ali bin Husain sudah meninggal dunia, ketika terdengar kabar Ali bin Husain meninggal dunia, malam-malam mereka selalu hampa. Tidak pernah lagi dijumpai kantong-kantong makanan di depan rumah mereka. Ditambah lagi kesaksian dari orang-orang yang memandikan jenazah Ali bin Husain. Ternyata di pundaknya ada bekas hitam. Itu berarti mereka simpulkan bahwa yang semangat beramal taat selama ini adalah Ali bin Husain. Kalau yakin Allah maha melihat, akan semangat beramal taat.
akan semangat beramal taat. Yakin gak Allah Maha melihat? Allah itu punya nama Allah Maha melihat. Masya Allah. Lomba duduk rapi. Siapa yang mau HP? Mau HP? Kak Erlan akan kasih cuma-cuma. Mau? Tahu nggak ini HP siapa? Ini HP-nya Kak Ahmad. Siapa yang mau hadiah? Tutup aja berikrar. Tutup berikrar. Tutup berikrar itu sambil bagi hadiah buat yang semua. Siapa yang mau hadiah? Oke, duduk semua yang rapi. Angkat tangan kanannya di atas. Yang berikrar ikuti suara Kak Erlan dengan semangat dapat hadiah. Ayo bagi-bagi ini ya. Hari ini. Yang panitia di atas sudah ada hadiah Ustaz ya? Udah ya, siap ya. Hari ini aku belajar. Judulnya Allah Maha melihat. Allah punya Asmaul Husna. Salah satunya Al-Basir. Allah Maha melihat. Nama Al-Basir disebut 51 kali di dalam Al-Quran. Kata basiron disebut 11 kali di dalam Al-Quran. Aku yakin Allah Maha melihat. Kalau sudah yakin Allah Maha melihat, maka aku akan jujur. Aku akan menjauhi maksiat. Aku akan semangat berbuat taat. Aku yakin Allah Maha melihat. Aku akan jujur, tidak suka mencontek. Aku yakin Allah Maha melihat. Ketika nonton HP, aku tidak akan menonton yang dilarang. Aku yakin Allah Maha melihat. Sip. Oke. Mantap. Baik. Cukup adik-adik. Selesai. Loh. Kok masih ikut? Udah. Kak Erlan mau ngomong. Ya Allah. Kok masih ikut? Udah. Selesai. Udah. Stop. Ya Allah. Subhanallah. Selesai. Ya Allah. Udah. Nangis nih. Iya.
Oke. Ikutin ya. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Sudah? Enggak capek? Ya Allah. Astagfirullah. Ya Rabbi. Ikutin ya. Oke. Masih mau ngikutin? Ikutin ya. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dinina qasamil hadithi iddah wa kullu wahidin laka wa haddah. Bisa? Sudah? Kok masih? Oke. Buat adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin. Nih udah nggak ngikutin. Siapa yang nggak mau ngikutin lagi? Udah nggak mau ngikutin? Begini caranya ya. Lomba duduk rapi. Angin, tarik nafas. Angin. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Silakan Kak Yogi. Iya, ya. Udah, jangan ngikutin. Mulai lagi nih ya. Masih mau ngikutin? Ya. Lomba duduk rapi. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar apa saja? Allah Maha Melihat. Kalau kita yakin Allah Maha Melihat, berarti yang pertama kita akan jadi anak yang kedua kita akan jadi anak yang anak kanan. Kita akan jadi anak yang Yang ketiga, kalau kita yakin Allah Maha Melihat, kita akan jadi anak yang menjauhi maksiat. Iya, adik-adik. Orang-orang yang yakin Allah itu ada, Allah Maha Melihat, maka dia akan jadi anak yang jujur, anak yang taat, dan anak-anak yang menjauhi maksiat. Mulai hari ini siap jadi anak yang jujur? Siap jadi anak yang taat? Siap jadi anak yang menjauhi maksiat? Lomba duduk rapi. Iya. Kajiannya mau dilanjutin apa udahan aja?
Lanjutin. Sampai maghrib? Sampai isya? Kak Yogi di sini? Tidur sini? Teman-teman pulang? Kak Yogi tidur di karpet? Kedinginan? Digigit nyamuk? Kalian pulang? Tidur di rumah? Pakai selimut? Makasih adik-adik. Nah adik-adik, kajiannya kita sudahi dulu ya. Kapan-kapan kita kajian lagi dan dapat hadiah lagi. Siapa yang mau? Iya. Lomba duduk rapi. Ya, kita kembalikan kajian sore hari ini kepada Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.